Jadi balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan membahas kembali series matematika SMA gitu ya. Dan sekarang bab 14. Kemarin sudah gue selipin materinya yaitu tentang limit. Dan sekarang membahas tentang soal-soalnya gitu ya. Mumpung ini di tengah gue juga menyusun soal SNBT untuk konten ya. Untuk konten SNBT 2026 ini mumpung masih jauh, gue ingetin sekali lagi, untuk materi-materi yang kurang kalian pahami, kalian bisa menonton dalam bentuk pembahasan babnya ya. Misalkan materi tentang limit, kalian nonton materi bab tentang limit gitu ya. Jadi ketika kalian menemukan soal yang berbeda tapi masih berbau-bau limit, kalian bisa langsung mengerjakan. Karena apa? Karena kalian sudah memahami materinya, seperti itu ya. Sekali lagi, banyak latihan soal, semakin bervariasi soal kalian, maka akan semakin mudah tes yang akan kalian kerjakan nanti. Oke? Bervariasi, oke? Jadi langsung saja ke soal nomor 1. Hadang tulisit. Nah, di soal nomor 1 ini gue juga udah tuliskan rumus praktisnya ya, karena gue bakal menjelaskan cukup panjang. Karena sekali lagi ini adalah part 1. Setiap part 1 gue biasanya ngerjainnya cukup panjang agar kalian mengerti dasar-dasar penyelesaian dari soal tersebut gitu ya. Rumus praktisnya gue tulis ya. Jadi pada dasarnya kenapa ini berbentuk ini? Ini berbentuk ini itu berasal dari ini yang juga di akar sebenarnya gitu ya. A kuadrat X plus BX plus C, biasanya seperti itu. Yang kita hiraukan itu adalah P, Q, dan A dan B gitu. Tapi berhubung di sini yang akar cuman ini, jadi kita memperhatikan yang ini saja dan yang ini. Dengan catatan apa? Rumus praktis tersebut bisa digunakan, yaitu A kuadrat sama dengan P. Ya, untuk kondisi ini A kuadrat sama dengan P gitu ya. Kalau dalam kondisi ini ya, oke, dalam kondisi ini yang di akar ini yaitu A sama dengan P gitu. Jadi yang kita perhatikan yang pertama adalah bilangan atau koefisien dari X kuadratnya gitu ya. Ini X kuadrat cuy ya gitu. Oke, aman. Jadi kita coba definisikan A yang mana, B yang mana, P, Q-nya yang mana. Oke, kita langsung ke sini ya. Ini A, ini B tentunya, dan ini P. P ini dalam bentuk kuadrat ya, jadinya 5 gitu kan. Ya nggak nyambung ya. Terus di sini 5 ini adalah Q. Kita masuk ke rumus, jadi kita langsung sama dengan kan di sini ya, karena terpotong. Berarti B-nya langsung saja negatif 1, benar. Negatif 1 dikurangi dengan Q, yaitu 5 dengan 2 akar 25. Oke, gua tuliskan 25-nya. Min 1, min 5. Apakah kalian biasanya ini langsung dikali 2 jadinya 10? Kalau gua sih tidak. Kenapa? Karena bisa dicoret di sini. Jadinya hanya memperhitungkan min 1 kurang min setengah, dimana itu adalah min 3/2 gitu ya. Di sini gue bakalan jelasin dasarnya kenapa bisa terbentuk rumus praktis tersebut menggunakan pembuktian sebuah soal gitu ya. Jadi pada dasarnya limitnya gue tulis kembali. Di sini ada bentuk akar. Sekali lagi, dalam pengerjaan soal limit, kenapa kurungnya 2 itu? Dalam pengerjaan soal limit ya, gini deh biar jelas. Dalam pengerjaan soal limit itu, pengrasionalan itu tidak selalu mengenai pecahan gitu ya. Jadi yang penting itu pengrasionalan terjadi karena ada bentuk akar. Jadi ini kita rasionalkan dulu dengan bilangan akar kembali.
Gimana caranya? Seperti ini gue tuliskan. Jadi kalian harap bersabar gitu ya. Gue tuliskan di sini. Kenapa gue kasih kurung siku? Ya sebutannya kurung siku agar terlihat jelas pengkotak-kotakan bilangan yang gue tulis. Jadi kalian nggak bingung kenapa ini bisa begini, begitu gitu. Nah dengan bilangan yang sama nggak cukup ya. Gini, gue tulisnya seperti ini, 5x min 1. Nah ini kan min ya. Oke, pakai pulpen umum. Ini kan min ya. Berarti kita butuh apa? Lawannya. Lawan dari min itu apa? Positif. Benar banget ya. Lawan setaranya adalah positif. Nah, gue tulis begini ya. Kenapa? Karena nggak cukup ya. Plus 5x min 7. Waduh. Gak masalah. 5x min 1 plus akar 25x kuadrat plus 5x min 7. Nah, nggak jelas tapi nggak masalah. Karena gue sambil ngomong di sini. Kecuali gue nggak sambil ngomong. Sama dengannya di sini. Kita kalikan langsung karena tentu pulpen umum kembali. Minus dan positif ini kenapa digunakan berlawanan? Karena tidak ada perkalian 5x min 1 dikali dengan akar 25x kuadrat. Ada, tapi hasilnya 0. Karena apa? Karena minus dan positif. Kalian harus ingat di sini bahwa A min B kali A plus B itu akan menjadikan A kuadrat min B kuadrat saja. Jadi tidak ada hubungan A kali B. Kecuali A min B kuadrat ini akan ada 2AB min 2AB. A plus B kuadrat itu akan ada plus 2AB. Kita menghindari ini ya. Makanya berlawanan. Oke, lanjut. Jadi, gue langsung kalikan di sini. Oke, gue ya, karena pembahasan tentang perkalian fungsi kuadrat itu sudah terlewat. Jadi gue langsung saja di sini bagaimana? 25x kuadrat, oke. Min 10x aman plus 1. Yang ini tentu tinggal 25x kuadrat plus 5x min 7. Nah ya kan? Terus kita akar di sini 5x min 1 di sini plus 25x kuadrat plus 5x min 7 ya. Kita kurangkan. Nah, kita coret yang seperti ini. Ini jadi min 15. Oke, gua tulis ya biar jelas. 5x tak hingga di sini ada min 15x dan juga plus 8. Ini panjang banget yang bawah. Ya oke, oke. Di sini 5x min 1 tetap ya kita tulis kembali. Nah, terus bagaimana konsep pengerjaannya? Di sini akar tertinggi x itu adalah 1. Jadi seharusnya kita itu hanya memperhatikan koefisien x. Ini ya. Ini, dan ini. Ini tuh pangkat 1. 25x kuadrat itu adalah 5x gitu ya. Ya, secara gampangnya seperti itu. Tapi pada dasarnya ini adalah pangkat 1 karena di akar. Jadi ini dihiraukan, tidak dihiraukan, tidak dihiraukan, tidak dihiraukan. Jadi kita bisa langsung tuliskan seperti ini. Min 15 per, gue taruh di sini min 15. Di sini 5 plus akar 25, langsung saja plus 5. Jadinya min 15 per 10 atau min 3 per 2. Sesuai ya, sesuai. Oke, sekarang gue jelasin di sini agar lebih panjang. Sebenarnya bentuk tersebut itu enggak serta-merta langsung seperti ini, enggak. Tapi itu berdasarkan sifat. Sifatnya seperti ini. Limit x tak hingga 15x per x. Ya. Oke, berdasarkan sifat. Yang ini juga plus plus di sini lim x 8, jadi dibagi x semua seperti ini. Nah kan, terus agar menghasilkan 0, ini adalah tipsnya. X tak hingga 5x per x. Ini karena nggak cukup gue hiraukan ya yang min 1 ini ya, gue hiraukan yang itu.
Jadi yang ini juga menjadi lim X tak hingga 25X kuadrat per X kuadrat. Sekali lagi karena akar X kuadrat adalah X. Kita coret seperti ini. Gua ambil satu yang ini. Lim X tak hingga di sini kan, jadi kalau disubstitusi itu menjadi 8 per tak hingga gini kan. 8 per tak hingga itu adalah 0. Ya, kita mencari ini sebenarnya. Kalian bagi semua per X, terus dilimitkan X tak hingga, hasilnya 0 semua. Ya, yang ini 0, yang ini 0 juga 0 gitu. Oke, min 1 plus 5X min 7 itu 0 semua. Jadi pada dasarnya kita hanya mengambil koefisien yang memang tidak bisa dilimitkan. Karena sebuah koefisien lim X mendekati 2, terus di sini 5. Ya, hasilnya 5. Ini adalah sifat limit. Oke? Karena tidak ada yang disubstitusi. Jadinya langsung saja min 15. 5 plus akar 25 gini. Ini hasil akhirnya. Ya. Itu adalah pembuktiannya. Ya. Dari sifat turun menjadi rumus praktis. Dari rumus praktis kita menemukan cara-cara yang lebih mudah dan mempersingkat waktu. Oke, kita berlatih lagi di soal nomor 2 ini tuh, kekecilan ya. Oke. Di soal nomor 2 kita langsung kali. Sebenarnya ada rumus praktisnya, kalian bisa hafalkan, tapi beberapa orang ketika menemukan ini cukup mudah, ya sudah dikali saja ketimbang menghafal rumus praktis. Karena rumus praktis dalam limit itu cukup banyak. Kenapa? Karena bentuk soalnya bervariasi, padahal dasarnya cuma satu, yaitu penrasionalan atau perkalian agar tidak ada bentuk akar yang menghasilkan 0 gitu ya. Di sini ada 3X min 2, gua tulis kembali kepanjangan. Ini min 2 per 2X min 4 tetap dikalikan 3X min 2 plus 2, di sini juga akar 3X min 2 plus 2. Ya kita kalikan dengan sabar. Lim ini menjadi 3X min 2 tetap ya, di sini menjadi min 4. Nah, yang ini oke, kita kalikan biasa saja seperti ini ya, karena sudah bisa dicoret sebenarnya kayak gitu ya. Terus apakah kita menemukan suatu hal yang memang bisa dicoret? Gua tulis aja sesuatu hal yang bisa dicoret tersebut, kalian bisa. Nah, ini jadinya kan 3X min 6. Oke, sudah menemukan di sini menjadi X min 2, di sini tetap yaitu akar 3X min 2 plus 2. Oke, sudah ya, hilang ya. Kita langsung substitusikan menjadi 3, di sini 2, di sini dikalikan dengan 3 kali 2 min 2 itu adalah akar 4. Oke, plus 2. Oke, sudah menemukan 3. Ini adalah 2 plus 2 4 kali 2 8. Oke, 3 per 8. Ketimbang kita menghafalkan rumus praktis, ketika kita sudah tahu dasarnya dan ternyata itu lebih cepat, bisa dikira-kira lah gitu. Kalau seperti ini, kira-kira perkaliannya susah nggak ya? Oh enggak, berarti bisa langsung dikalikan. Oh, perkalian ini susah. Oh ya sudah, pakai rumus praktis gitu ya. Gimana cara memahami hal tersebut? Banyak latihan soal, udahlah begitu saja ya. Itu tips yang sudah gue bacotin selama 14 menit ya di video yang lalu itu. Lanjut, ini bagaimana cara pengerjaannya? Menurut kamu bagaimana? Ini cukup sulit dan gue perkenalkan di sini sesuatu hal yang memang sudah gue bahas sebelumnya, yaitu dalil L'Hopital. Nah, ini adalah dalil turunan sebenarnya. Turunan, suatu bab yang bakalan gue bahas setelah ini. Ya, kenapa limit terlebih dahulu, baru turunan, padahal keduanya beriringan. Kenapa?
Nanti ada pembuktiannya di bab selanjutnya. Jadi kita langsung pakai turunan di sini ke yang ini terlebih dahulu. Karena bentuk akar ini adalah sebuah fungsi gitu ya. Kita turunkan semua. Tapi kita fokus ini dulu ya. Limnya tetap ya. Lim X 0 seperti ini. Turunan 2 terhadap H ya, Jadi df-nya ini terhadap H. Ini fungsinya dfx, fx-nya itu ini. F-nya itu terhadap H gitu. Jadi ini menjadi 0, yang ini 1 gitu ya. Nah, sekarang gue pakai cara panjang di sini. Akar 3 8 plus H turunannya itu menjadi seperti apa? Ya. Oke, gue tulisin dulu 8 plus H biar lebih jelas. 1/3 di sini. Turunannya menjadi 1/3. 8 plus H ya kan, turunan ini turun pangkatnya turun ke sini 1/3. 1/3 ini dikurangi 1 menjadi min 2/3. Dan jangan lupakan ada fungsi di dalam ini diturunkan menjadi 1. Berhubung 1 berarti nggak usah gua tulis ya. Kecuali di sini ada 2H gitu ya. Gua tulis di sini deh. Kecuali ada 8 plus 2H pangkat berapa tadi? 1/3. Nah, ini bentuk turunannya tentu menjadi 1/3. 8 plus 2H ini min 2/3. 2H-nya ini juga diturunkan dikali di sini. Oke, ini bakalan gue jelasin di rumus turunan nanti. Ya, pertama kalian pahami dulu fungsi turunan, yaitu turunan fx di mana ada x pangkat n itu akan menjadi ya n x n min 1. Ketika x ini merupakan sebuah fungsi, maka ini juga diturunkan gitu ya. Fungsi turunan juga. Ini kan fungsi nih. Fx-nya ini fungsi ini. Bukan x saja tapi fx. Jadi ada turunan sendiri. Jadi turunan dari 8 plus 2H itu turunnya adalah 2. Ya, paham ya? Oke, aman ya. Lanjut. Di sini gue langsung tuliskan yang ini ya, bentuk turunannya. Menjadi 1/3 yaitu 8 plus H pangkat min 2/3. Udah. Ini kan bisa kita bukan hilangkan ya. Memang hasilnya akan 1 gitu. Jadi hasil akhirnya menjadi seperti ini nih. Bentuk rapihnya lah ya. Menjadi seperti ini. Nah, ini pangkat 3 akarnya di sini. Kenapa menjadi pecahan? Karena negatif gitu ya. Sudah, kita langsung substitusikan nolnya di sini. Kita substitusikan nolnya menjadi 1/3. Di sini pangkat 3 akarnya akar 2 menjadi 64. Nah, akar 3 dari 64 itu berapa? Benar banget, sudah hafal ternyata. Yaitu kali 4 menjadi 1/12. Ada ya? Gua kecilin biar bisa di screenshot. Nah, aman. Ini masih nomor 3 dan panjangnya sudah hampir setengah jam. Nah, kita bertemu di sini di trigonometri ya, turunan trigonometri. Kunci. Ini adalah rumus dasar turunan trigonometri gitu ya. Jadi ya sudah, kita pakai turunan. Kenapa pakai turunan? Langsung gue bisa menebak langsung. Oke, di sini gue tuliskan ketika disubstitusi langsung. 1/4 pi itu adalah 180 bagi 4. Pi itu adalah 180. Gue ingetin lagi. Nah, 180 bagi 4 itu berapa? Cepat. Benar, 45. Ya, kita coba substitusikan langsung 1 min 2 sin berapa? 45. Sebenarnya udah kelihatan sini. Cos 45. Wah, ini kan ada bilangannya. Gitu kan? Tapi lihat yang di bawah. Kalian ini kan sudut istimewa apal kan? Sudut istimewa dari 0 sampai 90 itu cos 45. Ini kan bilangannya sama nih, yaitu setengah akar 2.
Nah ini sama, ini hasilnya 0. Jadi 1 min 2 setengah akar 2 kali setengah akar 2, which is ini seperti ini, hasilnya nanti 1, ini 0. Oke, ini juga deh gua tulis begini deh, yang atas ini 0, yang ini 0, jadi 0 per 0. Nggak boleh begini, 0 per 0 1, gila kali, nggak bisa, nggak boleh ya, nggak boleh. Makanya kita pakai turunan ya, kita pakai turunan di sini. Gua tulis 45 ya, tapi kalau guru gua di SMA melarang ketika sudah bentuk pi ya pi aja, nggak usah di 45-45in, biar terlatih gitu ya. Tapi di sini biar jelas, gua tulisin di sini biar jelas. Jadi turunan dari 2 sin x cos x, dari 2 sin x cos x, apakah bisa diturunkan? Bisa, tapi dalam bentuk perkalian, v u kali v turunan plus u turunan kali v. Cukup panjang ya, kita pakai sifat. Kita pakai sifat menjadi gimana? 1 min sin 2x. Nah yang di bawah tetap, karena ini nggak ada sifatnya. Kalian tahu kan sifat penyederhanaan, sifat spesial dari trigonometri. Itu juga harus dihafalkan. Wow, banyak yang dihafalkan. Sebenarnya nggak banyak ya, kalau kalian banyak latihan soal, itu bakalan terasa ya sudah gua sudah paham, berarti apa? Nah, ini adalah bentuk turunannya. Ya, bentuk turunannya, turunan dari sin cos x ya kan, terus cos nih. Kenapa bisa berbentuk seperti ini? Oke, sin 2x turunannya adalah cos 2x. Kenapa ada 2 di depan? Karena ini fungsi, sekali lagi ini fungsi yang memiliki turunan sendiri, yaitu 2. Sudah. Terus ini satunya mana? Satunya mana kok ini menjadi min? Turunan 1, turunan koefisien c bilangan apapun turunannya itu 0. Kalian pasti tahu yang seperti ini. B x pangkat n min c itu turunannya adalah n kali b x n min 1, ini min 0. C nya ini menjadi 0. Sekali lagi ya. Ya biar nggak bingung-bingung. 0 dari mana? Dari turunan. Oke, bukan hilang celing, enggak. Dari turunan. Ini min turunan cos x yaitu min sin x gitu ya. Sudah, kita rapikan terlebih dahulu biar tidak bingung. Menjadi min 2 cos 2x, di sini menjadi cos x plus sin x. Sekarang kita ingat. Cos 90. Sebenarnya sih sudah ingat ya. Cos 90 tentu 0 ya. Ya kan? Tentu 0. Terus cos 45 itu sama tadi plus sin 45. Itu sama tadi, ini menjadi berapa? Akar 2, yang di sini 0, hasilnya 0. Ini baru 0 bisa. Kalau yang tadi itu nggak bisa ya. Kan sama-sama 0 jawabannya. Iya kalau 0, kalau enggak. Ini kan kebetulan saja 0 ya. Oke, jadi kita lanjut. Di soal nomor 5 ini kita sama menggunakan apa? Dalil. Kita turunkan semua. Kita turunkan terlebih dahulu yang akar, karena itu cukup panjang turunannya ya. Gue buat di sini ada fx ya, yaitu 2 sin 2x plus 1. Oke, gue bentuk ini jadi sini gini. Nah, yang pertama kita turunkan apanya? Setengah. Kita turunkan setengahnya. Yang kedua kita turunkan apanya? Sin 2x, yaitu cos 2x. Yang ketiga ya, yang ketiga ini jangan lupa 2 nih di sini. Yang ketiga kita turunkan apa? 2x-nya. Oke, berarti 2. Oke, setelah itu apa? Yang 2 sin 2x-nya tetap kita pangkatkan, dikurangi 1 min setengah. Kita gabungkan ini semua menjadi 2 cos 2x, karena ini menjadi 1 ya, coret-coret jadi 1 kali 2 sin 2x plus 1 pangkat min setengah. Sudah, kita tuliskan ke sini ya, kita tuliskan langsung ke situ. Limit
X mendekati 0, ya kan, gua langsung taruh ini di bawah ya, biar tidak terlalu panjang ini penulisannya. Jadi yang di atas itu sisa 2 cos 2x ditambah dengan ini diturunkan. Ingat, ini adalah bentuk turunan ya, menjadi itu min ya, min turunannya menjadi cos x. Sekali lagi, turunan 1 itu apa? 0. Yang di bawah menjadi 1, jadi tinggal ini aja ya, menjadi 2 sin 2x plus 1 pangkat setengah. Negatifnya ini berubah menjadi apa? Penyebut. Oke, biar tidak bingung. Disama dengan kan. Langsung substitusi, benar. 2 cos, ya sudah langsung ya. Cos 0 min cos 0. Cos 0 itu 1 y, ada nilainya y. Kalau sin itu baru 0. Sin 0 plus 1. Jadi yang ini 2 min 1 y. Yang ini adalah 0 plus 1, jadi hasilnya 1 gitu ya. Ya seperti itu, gampang bukan? Cukup sulit, jadi kalian pahami, lebih panjangkan lagi versi kalian agar kalian memahami, karena tulisan kalian, pembelajaran kalian itu dipahami oleh kalian sendiri gitu ya. Gua cuman perantara. Oke, jadi makasih.